Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelonggar, apa kabar? Kembali lagi dengan M76 Cinema yang selalu cicing di bumi karena pandemi. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yaitu Konstantin yang dibintangi oleh Keanu Reeves yang dirilis tahun 2005. Gimana? Masih makan martabak bangka? Kayak saya dong. Makan sampe pamere Kang Iwan. Karena pandemi, saya ingatkan kepada para pelonggar ikuti saran pemerintah yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan ikuti protokol. Mengikuti protokol. Protokol kesehatan. Ingat ya, 3M. Tapi sebelum kita ke cerita, jangan lupa siapkan bandrek, lempengkeun cangkeng, dan sok nyengclek. Diawali dengan dua orang yang sedang kokoreh di bekas gereja yang berlokasi di Meksiko. Dan salah seorang yang bernama Manuel digebros kakinya ke sebuah lubang dan menemukan benda yang terbungkus oleh bendera Nazi. Dan ternyata benda tersebut adalah sebuah tombak yang sangat terkenal, yaitu tombak Spear of Destiny atau tombak takdir. Setelah Manuel memegang tombak tersebut, terlihat Manuel seperti kasibat oleh arwah Barakasakan. Dan dia pun berjalan melewati temannya, tapi tiba-tiba Manuel tertabrak oleh mobil dengan sangat keras. Akan tetapi bukannya Manuel yang tewas, kalahkah mobilna anu ringsak. Ya mobil ya. Lalu Manuel pun berjalan menuju ke Amerika. Scene pun berpindah di daerah Los Angeles. Ada seorang gadis kerasukan yang mengakibatkan si gadis bisa kakarayapan di nala langit imah alias melawan gravitasi bumi. Kemudian dipanggillah seorang praktisi paranormal yaitu Konstantin. Bang Jago, sorry Bang Jago. John Konstantin bukanlah orang yang taat kepada agama, tapi dia adalah orang yang sengenahna dalam menjalankan hidupnya. Kemudian John memilih jimat yang didapatkan dari Ki Joko Bodo untuk menghilangkan pengaruh kesurupan gadis itu. Akan tetapi jurik jarian yang ada di dalam gadis itu masih menempel di tubuhnya. Dan John pun memerintahkan untuk mengambil cermin yang besar untuk dijadikan perangkap jurik jarian tersebut. John pun tidak datang sendiri, dia ditemani oleh muridnya yang bernama Chess Kramer. Akan tetapi dia tidak mengendarai Bumblebee saat itu. Dan setelah cermin disiapkan, John pun macajang jawokan, jurik jarian Barakasakan nyingkah sia. Dan kemudian John pun melempar cermin tersebut menimpa mobil muridnya di bawah. Dan jurik jarian pun hancur bersama kepingan-kepingan kaca cermin yang hancur lebu. Dan salah satu kebiasaan buruk John adalah dia seorang penghisap surutu. Filter. Scene pun berpindah ke tempat lain di mana ada seorang detektif polisi yang bernama Angela. Dia melakukan pengakuan dosa karena telah membunuh penjahat hari itu. Dan Angela mempunyai saudara kembar yaitu Isabel, dan dia berada di rumah sakit jiwa karena sering kesurupan. Pada satu saat, Isabel menerima bisikan untuk melakukan bunuh diri dan meloncat dari puncak gedung. Dan hal itu langsung dirasakan oleh saudara kembarnya yaitu Angela, sehingga dia terbangun dari tidurnya. Setelah tahu bahwa saudara kembarnya bunuh diri, dia pun langsung memeriksa mayat saudaranya dan tidak percaya bahwa saudaranya bunuh diri karena yang dia tahu bahwa Isabel adalah penganut Katolik yang sangat taat. Kembali ke John di mana dilihat dia muntah darah karena kanker paru-paru yang diidap akibat terlalu banyak menghisap cerutu. Dan selanjutnya John pergi ke sebuah gereja untuk menemui Gabriel, yaitu penasihat spiritualnya sekaligus gurunya. Dan John pun bertanya apakah dia akan masuk surga karena dia telah menolong orang-orang mengembalikan jurik Barakasakan ke tempatnya. Dan karena dia juga tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati karena penyakitnya.
Tapi Gabriel mengatakan bahwa John akan masuk ke neraka karena dia pernah melakukan aksi bunuh diri. Pernah melakukan bunuh diri. Karena bunuh diri adalah termasuk dosa yang paling besar. Dan John pun kecewa dengan keputusan itu. Gancangnya cerita, terlihat John keluar dari apotek abadi setelah memberi obat paru-parunya. Tapi tiba-tiba datang manuk bulk dan keyep lelus yang biasa dijadikan umpan lele. Tiba-tiba John pun diserang oleh makhluk kumpulan cucunguk dan utek tongo walang taga. Namun pasukan cucunguk tersebut hancur tertabrak oleh mobil Ninja Express. Karena John tahu bahwa Jurik Jerian dan pasukannya sudah berani menampakkan diri, maka John pun pergi ke sebuah klub makhluk campuran. Dan dia menemui pemilik klub tersebut, yaitu Midnight, seperti jam tayang bioskop. Midnight adalah seorang dukun terkenal dan kayaknya seperguruan dengan Ki Joko Bodo. John pun bercerita bahwa iblis sudah mulai masuk ke dunia dan ingin menguasainya. Namun Midnight tidak percaya dan tidak menggubrisnya. Di situ John pun bertemu dengan makhluk campuran antara seng dan tembaga, yaitu Balthazar dan hampir Paraseagarlu. Sementara itu Angela sedang mengamati rekaman CCTV ketika Isabel bunuh diri, dan di sana Angela melihat bahwa Isabel menyebut sebuah nama, yaitu Konstantin, sebelum dia loncat dari atas gedung. Karena penasaran, Angela menemui John, namun John ngahare-harekeun. Tapi setelah Angela memperlihatkan lencana detektifnya, barulah John menerimanya. Angela pun menceritakan kronologi kejadian Isabel bunuh diri, dan dia bertanya kenapa Isabel menyebut nama Konstantin sebelum dia meloncat. Tapi John menyebut bahwa jika seseorang bunuh diri, maka dia akan langsung mendapatkan tiket neraka dan dikulub di sana. Angela pun kesal dengan ucapan John dan segera meninggalkan John. Namun setelah Angela pergi, John melihat banyak juri dongdot yang mengikuti Angela, dan John pun mengejar Angela dan memberitahukan bahwa dia dalam bahaya. Angela pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh John. Namun hal aneh pun terjadi. Lampu jalan mulai padam satu persatu, dan ternyata pemadaman bergilir. Kemudian John pun mengeluarkan tali pocong miliknya dan dibakar. Lalu tiba-tiba terlihat sekali banyak penampakan yang tidak menyegarkan pandangan mata, yaitu pasukan Grandong dan Cikungunya. Untuk memastikan apakah Isabel masuk neraka, maka John melakukan ritual dengan cara memakai media kucing dan air di dalam baskom. Terlihat air ngagolotrok di dalam baskom, artinya bahwa John sudah masuk ke neraka. Wih, hebat, jalan-jalan ke neraka. John datang ke neraka sebelum Isabel melakukan bunuh diri, dan ternyata sebelum Isabel loncat, dia melihat John nolak di belakang Isabel. Dan John pun menangkap tulang Isabel, di mana dipastikan bahwa Isabel bunuh diri murni. Sementara itu, teman John yaitu seorang pendeta tengah memeriksa mayat Isabel dan memegang tangan Isabel. Namun tiba-tiba simbol di tangan Isabel menghilang dan membuat pendeta kepalanya mulak dan disungkruk. Hal aneh terjadi, si pendeta merasa kehausan dan pergi ke Yoma terdekat untuk membeli air. Namun ternyata semua air yang dia minum tidak bisa diuyup oleh pendeta, dan terlihat pendeta pun ceket. Mengetahui bahwa dia terkena warjit dan akan tewas, maka dia menggambar simbol di telapak tangannya. Sementara itu terlihat John dan Angela tengah makan di warteg Bu Oo, dan John menceritakan bahwa dari kecil dia adalah seorang indigo. Dan hal tersebut sungguh tidak menyenangkan, dan John pun pernah mencoba untuk main maneh, dan ketika John dianggap meninggal, John pun dibawa ke neraka, di mana waktu di sana lebih lama daripada waktu di dunia. Namun setelah 2 menit John pun tersadar dan hidup kembali. Angela mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang mati
di minimarket, dan betapa kagetnya John, ternyata yang mati adalah teman pendetanya. Karena semakin liar dengan kejadian-kejadian tersebut, maka Angela memutuskan membawa John ke kamar Isabel, dan dia menceritakan bahwa Isabel sering melihat penampakan dan menceritakan bahwa Angela dan Isabel sering bertukar pesan dengan simbol-simbol yang terlihat di tangan Isabel dan teman pendetanya. John menghubungi teman yang ahli dalam ilmu falak dan memberitahukan simbol tersebut. Dan setelah diperiksa oleh ahli ilmu falak tersebut, ternyata simbol itu adalah simbol dari anak Raja Iblis yang bernama Mammon, tapi tidak pakai nyong. Dan dipastikan bahwa kejadian tersebut ada keterkaitan antara Isabel dan pendeta. Setelah memberitahukan simbol tersebut, teman John pun mendapat hal-hal aneh, yaitu keluar laler muning dari matanya. John pun terlambat datang untuk menolong karena temannya sudah mati digembrong laler. Karena semakin complicated, anjrit gaya, maka Angela pun mengaku bahwa dia pun sama seperti Isabel dapat melihat hal-hal gaib. Namun dia menolak dan menutup pintu dimensinya sehingga tidak lagi bisa melihat hal-hal gaib lagi. Dan John pun menyarankan kepada Angela untuk membuka mata batinnya untuk mengungkap hal gaib yang lainnya dengan cara ditelemkan dina bakpan. Dengan ilmu sabda pangrungunya, John merendam Angela sampai ngerebek buria buncalik hampir mati. Setelah itu Angela kembali memiliki ilmu gaibnya dan menemukan koin Balthazar, manusia campuran saing dan tembaga tersebut. Kemudian John menyusun strategi dan mempersiapkan senjata dan menghancurkan muka Balthazar dengan air cikawedukan. Tapi Balthazar masih kuat dan John pun mencipau Balthazar dengan kalak kuningannya. Balthazar dipaksa untuk mengungkapkan kenapa anak iblis bisa masuk ke dunia, dan Balthazar pun mengaku bahwa dengan tombak Spear of Destiny, anak iblis bisa masuk ke dunia. Setelah menghancurkan Balthazar, John dan Angela pergi, akan tetapi Angela merasakan sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba Angela pun digusur oleh sesuatu yang tidak terlihat, dan itu adalah Mammon yang sudah sampai ke Amerika ngabonceng ke Manuel. Karena kejadian lebih menegangkan, maka John memutuskan untuk meminta pertolongan dan pergi ke Midnight untuk mempergunakan kursi dimensi untuk memastikan keberadaan Mammon dan Angela. Dan setelah kursi dipergunakan, maka John pun out of body experience. Dan ingsunnya John pun keluar untuk mencari Angela di dimensi yang lain. Dan John pun bisa melihat Angela sedang berkumpul dengan manusia-manusia campuran yang dipimpin oleh Mammon yang memakai raga Manuel. John dan Chase membuat peluru dari benda-benda keramat yang dicairkan untuk dijadikan penghancur makhluk-makhluk campuran tersebut. Dan Chase pun memasukkan jimat pusaka ke dalam tangki air agar menjadi air cikawedekan untuk menghancurkan manusia-manusia campuran tersebut. Selanjutnya John langsung menyerang kumpulan manusia-manusia campuran tersebut untuk dideportasi ke akhirat dan ke neraka secara membabi lolong. Dan Angela pun sudah dirasuki Mammon yang sudah pindah kontrakan dari tubuh Manuel. Dan setelah John tahu bahwa Angela dirasuki, maka Angela pun dibacakan jangjawakan yang energinya bertambah karena dibantu oleh Chase. Namun Chase yang sebagai dukun pemula, dia ditewak oleh Mammon dan dialung boyongkeun sampai dia koid. Karena sudah kateter, John pun nyambat Gabriel sebagai gurunya untuk minta bantuan. Namun Gabriel bukannya membantu, malah ngalayak John dan berniat membebaskan Mammon dari tubuh Angela dengan tombak takdirnya. Karena sudah tahu bahwa John tidak mungkin melawan Gabriel, maka John pun tahu jalan keluarnya.
Dia melakukan hal yang sama seperti dulu, yaitu menyayat nadinya sampai sekarat, bahwa dia akan dijemput oleh Raja Neraka, yaitu Lucifer. Ketika Lucifer datang, maka waktu pun berhenti, dan John menyatakan bahwa anak Lucifer sedang bersama Gabriel di ruang sebelah. Lucifer pun tidak percaya karena dia tahu bahwa anaknya sedang main-main di neraka dengan orang-orang yang jahanam. Dan dia pun pergi ke ruang sebelah lalu melihat Gabriel akan mengeluarkan anaknya dari tubuh Angela. Namun dia segera menyambar anaknya, dan Gabriel pun tahu bahwa ada Lucifer di sana. Lucifer pun tahu bahwa Gabriel adalah malaikat yang paling hebat di antara malaikat-malaikat yang lain, dan Gabriel hendak mencipau Lucifer, tapi dengan tidak dibantu oleh kekuatan Tuhan, Gabriel pun tidak bisa melakukan cipauan tersebut. Lucifer pun merasa heran. Kenapa Gabriel tidak lagi mempunyai kekuatan? Dan Lucifer pun mengirim kembali anaknya ke neraka dan mengakibatkan Jang Gabriel kaduru. Setelah itu Lucifer pun kembali ke John dan bertanya balasan apa yang diinginkan oleh John hasil dari menyelamatkan dunia. Dengan santai John pun menjawab bahwa dia menginginkan jiwa Isabel dimasukkan ke surga dengan John sebagai gantinya masuk ke neraka. Luar biasa Kang Ojon. Lucifer pun menyetujuinya. Lalu Lucifer ngagusur John, akan tetapi tubuh John tidak bisa ditarik, bahkan nyangked kanu tehel. Tiba-tiba muncullah cahaya surga dan menarik jiwa John karena hasil dari pengorbanan seorang John. Lucifer pun tidak rela jika John masuk ke surga karena dia tahu bahwa John adalah calon penghuni neraka. Maka Lucifer menghalangi wisuda John masuk ke surga. Lucifer menarik John dan menyembuhkan penyakit paru-parunya agar John hidup lebih lama lagi. Dan Lucifer menginginkan bahwa John melakukan kesalahan yang sama, yaitu melakukan bunuh diri, agar Lucifer bisa langsung menjemput John dan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah John hidup kembali, maka John mendekati Gabriel dan cekok, Gabriel dihapuk sampai nyengir. Dan selanjutnya John bersama Angela pergi membawa tombak takdir dan harus disembunyikan dan tidak boleh ditemukan oleh orang lain, bahkan oleh John sendiri. Dan John pun pergi ke makam Chase untuk berziarah. Dan akhirnya film pun tamat. Ending yang mendongdotkan. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa manusia adalah makhluk yang paling dicintai dan diberikan kemuliaan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan ujian kepada manusia untuk menunjukkan kemuliaan manusia itu sendiri. Jika para pelonggar menyukai rekap film ini, maka jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Kupat Tahu Barjah Ciparai.